Hanya ada harian lepas dan sebagainya, tapi kesejahteraannya sama sekali tidak diperhitungkan. 800. Sekarang 54.800. Iyalah. Mulai kerja jam berapa, Pak? Gimana? Kerjanya mulai jam berapa? Setengah 5. Ya jam 4 nyampe jam 12. 4 pagi. Iya. 12 siang. Bangun setengah 5 jalan itu mulainya. 12 pulang, selesai. Upahnya segitu ya? Rupanya Itu kalau 800. buat makan anak punya anak 2 istri 1 ini kan sangat tidak mencukupi. Apalagi kondisi yang paling misalnya ya sayur kangkung sama menghina tidak sama dengan karo gesek. Iya, Itu menjadi menu utama. Itu di sini kenapa jadi ya tadi saya bilang struggle for life-nya sangat luar biasa. Jadi kita itu hidup di sini tercetak sebagai petarung. Iya. Siap. Pak, Nama lengkap Satimin. umurnya berapa? Umurnya lahiran 54 lah. 54. Nah, Ini Bapak tinggal di mana? Di dusun mana? tinggal di Dusun Pitulasi, RT Desanya? 03, RW 5. Sebelumnya itu dari tahun 65 itu digusur lah, yang jelas. Saya ditampung. Oke. Cerita Pak dulu, mbahnya datang sini tahun berapa Pak? Terus gimana? Mbak saya sebelum tahun 23 udah turun ke lokasi Belembungan. Terus Di situ Trukah, tukang buka lahan ya? buka lahan. Berapa hektar waktu itu Pak? Ya 500 hektar lah. 500 hektar. Terus setelah 500 itu mbak saya tuh. itu 500 ubin atau Iya, hektar? 500 ubin. Ubin. Hektar, ya. Oke. Nah, terus setelah itu prosesnya gimana Pak? Ada perampasan gimana Pak? Waktu 65 ada gerakan ke 30 SPKI, Oke. ya. Terus waktu itu pohon-pohon ditebang. Nah, ditebang. Setelah itu saya ditampung ke wilayah sini, di Grik ini. Iya. Terus sampai sekarang belum punya sertifikat ya Pak ya? Belum. Harapannya apa Pak ke depan? Harapan saya, karena saya punya hak waris dari mbah saya, kakek saya, itu minta dikembalikan haknya. Maksud saya gitu. Dulu 500 ubin itu bentuknya apa? Lettersnya atau Bentuknya apa? sawah, Sawah? sawah sama lokasi darat untuk perumahan sama persawahan. Itu sekarang Bapak punyanya berapa sekarang? Sekarang saya ini punya hanya 28 ubin 28 ubin tanpa sertifikat juga. tanpa sertifikat. Bapak sendiri kerjanya dari mana? Sawahnya dari mana? Negara apa Pak? Sawahnya Bapak kerjanya apa nggih? kerjanya wira swasta. Apa kerjanya misalnya Pak? Ya, kita tani miskin lah gampangnya. Buruh tani atau Buruh gimana? tani, ya. Oh gitu. Buruh tani. Iya. Putranya pinten jenengan? Kali Kali putranya pinten? butuhnya 3. 3 nggih. Berarti menuntut yang 500 hektar 500 ubin itu dikembalikan ya. Ya, Dan minta dikembalikan. ini 28 ubin belum ada sertifikat juga. Pak, Belum ya? ada. Karena saya punya rumah gini, karena sangat prihatin. Sangat prihatin saya istilahnya iuran lah sama tetangga. 10 semen, 1 rit pasir, terus saya menggalang dana sedikit untuk beli besi, beli genteng. Oh, iya. Yang jelasnya gitu. Cuman kemauan saya ini lahan, karena apa, bukan saya aja, teman-teman saya semua itu kan orang miskin semua lah. Nggih. Lah maunya jangan ada kompensasi. Maunya saya itu gitu. Iya. Masa negara mau melarat? Siap. Kan nggak melarat lah. Yang jelas. Gitu. Nggih, siap matur nuwun. Ya kita berjuang bukan untuk kepribadian sendiri, untuk masyarakat yang sekitarnya sini. Nggih, siap. Matur nuwun Pak. Yang jenengan datang sini kapan? Terus tanahnya jenengan yang dirampas ada berapa Pak? Yang soal perampasan Pak? Masalah tanah gini. Jadi memang kalau waktu masalah tanah ini kan tahun 23 kurang lebih lah 1923. kurang lebihnya. Tapi saya kan nggak tahu persis. Cuman saya ingat memang kalau bapak saya terus teman-teman juga kalau itu banyak kan ya lahan juga banyak, lahannya sih sebenarnya lahannya juga banyak. Nah terus waktu gestok itu lah ya, gestok kan dusir lah. Saya sih nggak tahu persis permasalahannya juga apa juga saya nggak tahu. Ngerti rumah itu kan digusur terus dikumpulkan Di tempatnya di sini nih. Tempatnya ada ini cuman tempatnya itu tempatnya setempat Iya. loh, banyak sekali dari situ kumpulan sini
Tapi selama beberapa tahun banyak orang yang nggak susah lah, kan masalah ekonomi. Ya. Terus pindah Tran kebanyakan. Oke. Pada pindah ke Tran kebanyakan. Terus yang dulunya ditempati oleh warga masyarakat, ya, terus bisa menjadikan apa ya, perkebunan lah, ditanami singkong, terus ditanami kacang tanah, ya oleh masyarakat. Tapi terus selama kan dari kebun itu terus ditanamin coklat, ya, ditanamin coklat. Nah coklat buahnya nggak ada. Terus ini contoh di depan ini itu tuh ditanduri karet, pohon karet. Tuh. Makanya dari dulu sampai sekarang ini masalah tanah hak masyarakat dulunya itu banyak sekali, banyak sekali sampai ujung sana. Yang sekarang masih ditanami karet, coklat. Sebenarnya itu tanah masyarakat dulunya. Siap. Bapak dulu punya tanah berapa? Punya Mbak jenengan, Bapak jenengan? Kira-kira berapa ubin? Ya banyak lah kan, ya 200 ubin, 500-an ada ya? Ya hampir hektaran lah. Hektaran ya? Saya. 5 hektar Ya, ada? paling ya ada. 1-2 hektar ada? Ya kurang lebih 1 hektaran lah. 1 hektar. Kemudian Memang, sekarang Bapak jenengan dapat warisan apa? Dapat saya nggak punya waris, saya cuman ada tanah cuman berapa ya sekitar 20 bin. 20 bin. 20 bin. Terus punya anak sampai sekarang buat misah pun susah. Iya. Itu loh. Dan itu nggak ada sertifikatnya Pak ya? Ya nggak ada. Pak ya. Nggak ada. Oke. Nah harapannya memang saya sebagai warga masyarakat, saya kan duduk di sini ya kepengennya ya harus punya pajak lah, SPPT. pajak, SPPT. Nah, sedangkan tanah ini kan sudah saya kan berapa tidak majak, tidak nyewa, tidak apa selama sudah 50 tahun lebih. 55 itu. Iya. Apa kira-kira pemerintah kok nggak mikir? Seharusnya kan pemerintah katanya kan ada tanah yang sudah ditempati oleh warga masyarakat lebih dari 20 tahun itu kan sudah diajukan bisa menjadi hak milik. Nah sekarang sudah sampai 50-an tahun lebih masih gini. Sebelumnya pendatang dari mana simbahnya Bapak? Bapaknya Bapak? Aslinya mana? Bapak saya Cilacap aja atau mana? aslinya dari Kebumen dulu. Oh, Kebumen. Itu aslinya ke mbah saya. Mbahnya malah datang ke sini tahun 23 itu ya. Iya. Oh. Terus punya ibu saya, menurunkan ibu saya. Iya. Dulu di sini cuman ada jumlah orang cuman berapa orang lah. Berapa orang. Iya. Terus sampai tahun 30 sampai tahun 40 baru banyak orang. Iya. Artinya udah lebih dari 50 tahun tapi belum ada kejelasan legalitas ya. Iya, legalitasnya belum jelas. Siap. Oke. Matur suwun Pak Misrun ya. Iya, Pak Misrun. Nggih, matur nuwun. Umurnya pinten Bapak, Pak? Umurnya lahir 55 lah. Ini bapak 55. Sebagai Bapak ketua apa Pak? Ketua kelompok tani Dewi Sri ya di Dusun Pitulasi, Desa Mekarsari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Ya Pak, apa perjuangan Bapak hari ini Pak? Perjuangan saya itu ingin melanjutkan perjuangan yang dulu pernah terpending atau belum diselesaikan, yaitu dari tahun 2010 itu dikeluarkan 355 hektar, baru terbagi 267 hektar, sehingga 88 hektar itu segera didistribusikan kepada masyarakat, terutama yang menempati Tapungan dan sekitarnya, yang masuk area yang dulu pernah dicabut oleh penguasa, sehingga mereka tidak punya tanah dan dikonsentrasikan dalam Tapungan begini. Tapungan ya Pak ya. Iya, dampaknya Bapak kalau nggak punya ini Pak, nggak punya legalitas Pak? Legalitas yang pertama tadi yang dikatakan itu kita pembangunannya sangat terhambat, terutama kita itu rugi. Ruginya kita tidak bisa satu membayar pajak, kalau misalnya ada sertifikat atau SPPT setidaknya bisa untuk jaminan kita untuk usaha. Kita usahanya sekarang itu hanya satu, buat arang, tadi buruh tani, buruh perkebunan dan sebagainya. Itu hasilnya sangat tidak mencukupi saat ini. Iya. Lagi Om, udah poinnya itu ya. Tadi yang 6 anggota kepala keluarga kan jelas tentang hasilnya. Iya. Belum lagi kali kemarin nggak tanam karena air nggak bisa naik karena pemerintah tidak pernah menyediakan
hal-hal semacam pompa air untuk mencukupi itu kan kita nggak bisa sehingga kita harus makannya ya dari pinjem atau ya dan sebagainya. Satu lagi Pak, untuk akses jalan Pak paling dekat berapa tadi? Yang ke Akses desa? jalan ke terutama ke balai desa, Desa Mekarsari sekitar 9 km, Dengan ke kecamatan itu 11 km, dan kondisi jalan yang sangat parah. Seharusnya pemerintah tahu dan mengerti bagaimana sebagai masyarakat harus diperhatikan akses jalannya itu. Kalau ke Majenang itu 11 km itu hanya sebagian saja yang baik, juga masih ada yang itu. Kalau ke kabupaten itu 71 km, itu kalau kita mau ada kepentingan di kabupaten setidaknya habis sholat subuh kita harus berangkat. Kalau ke Jawa Tengah itu 274 km, Ke Semarang jadi ya? seharian bisa si perjalanan. Ya kalau masyarakat yang tidak punya sepeda motor mau tidak mau kalau mengurus surat di desa pasti ngojek. Ngojek dari Pitulasi ke Mekarsari itu 30.000, PP 60.000. Sedangkan tidak punya hasil apapun kecuali kita sebagai buruh tani mencari hal-hal yang itu. Oke, siap. Cukup Pak ya. Ya, Pak turun ya Pak ya. Tadi. Aku berada di mana ini?